Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta masih mengandalkan produksi ikan budidaya untuk mencukupi kebutuhan ikan masyarakat, di samping produksi ikan tangkap laut. Budidaya ikan paling banyak dikembangkan di DIY karena lebih mudah dan tidak membutuhkan lahan terlalu luas. Kontribusi ikan budidaya pun cukup membantu pemenuhan kebutuhan ikan masyarakat DIY yang setiap tahun meningkat. Para budidaya ikan di Kulon Progo ini selama ini mayoritas atau sebagian besar ini melakukan budidayanya di kolam terpal. Untuk kolam yang tanah itu persentase sangat kecil di Kulon Progo. Budidaya ikan dengan menggunakan kolam terpal dinilai tepat untuk diterapkan. Selain lebih praktis, mudah diaplikasikan di lahan terbatas, serta biaya pembuatan yang relatif lebih murah dibanding kolam tembok, budidaya ikan di kolam terpal juga memiliki keunggulan dibanding budidaya ikan di kolam tembok atau kolam tanah. Teknologi kolam terpal adalah merupakan jawaban dari permasalahan di dunia perikanan. Itu kalau musim kemarau itu produksinya turun sampai 60%. Dengan kolam terpal itu tidak begitu terganggu. Goncangan suhu yang siang 35 derajat, malam 10 derajat itu tidak bisa mempengaruhi kolam terpal. Keunggulan tersebut diantaranya kolam terpal dapat diaplikasikan pada daerah kurang air, suhu air di kolam terpal lebih stabil, ikan kolam terpal tidak berbau tanah, panen ikan lebih mudah, pengolahan kolam terpal lebih cepat, padat tebar benih ikan lebih tinggi, jarang ditemui hama penyakit, dan kelangsungan hidup ikan lebih tinggi. Kolam terpal kini semakin populer sebagai tempat budidaya ikan seperti lele, gurami, serta jenis ikan air tawar lain. Kalau sementara ada kerasak kerusuk, teknologi kolam terpal itu tidak tepat guna, itu belum memakai kolam terpal yang sesungguhnya. Sebenarnya kolam terpal ini yang di bawah dasar kolam, di bawah terpal itu harus ada sekam padinya. Salah satu pembudidaya ikan di Kulon Progo yang sukses menerapkan kolam terpal ini ialah Asosiasi Pokdakan Binangun yang diketuai oleh Wagiran. Di Kulon Progo sendiri, pengembangan budidaya kolam terpal sudah ada sejak tahun 2002 dan penggunaan kolam terpal pada budidaya gurami mulai diperkenalkan di Forum Gurami Nasional di Baturaden. Dan kini kolam terpal menjadi ikon dari Kabupaten Kulon Progo. Sebenarnya kalau teknologi penggantian air itu tidak begitu penting karena rangkaian teknologi kolam terpal itu adalah dengan menggunakan probiotik, sehingga budidaya lele umpamanya dengan 3 bulan itu tidak perlu ganti air. Jika tinggal memanage air itu supaya air itu jangan sampai rusak. Kolam terpal yang dikembangkan di Kulon Progo sendiri telah menerapkan standar CPIB atau cara budidaya ikan yang baik, serta menggunakan pakan ikan berstandar. Sebagian besar ikan yang dibudidayakan oleh Asosiasi Pokdakan Binangun terdiri dari ikan jenis lele dan gurame. Namun yang paling banyak dipelihara adalah jenis lele, karena lebih mudah dipelihara dan tahan dari penyakit. Selain itu, pasar ikan lele pun tergolong masih terbuka luas. Ikan-ikan lele hasil budidaya kelompok ini dipasarkan ke Temanggung, Purworejo, Kota Yogyakarta, serta Wates. Asosiasi Pokdakan Binangun memanfaatkan keunggulan kolam terpal untuk meningkatkan keuntungan dalam budidaya ikan. Ada standar minimal benih lele yang dimasukkan ke dalam kolam ini, yaitu minimal saringan 46 dengan waktu pemanenan sekitar 2 bulan lebih 1 minggu dengan hasil panen ukuran paling kecil 12 dan paling besar 5. Hasil budidaya lele yang baik memiliki warna kulit cerah mengkilap, sedangkan lele yang kurang baik akan berwarna pucat dan kusam. Berdasarkan data, produksi perikanan budidaya di DIY tahun 2015 telah mencapai 14.358 ton.
di mana 60% produksi didominasi oleh lele dan diikuti gurami, nila, serta ikan yang lainnya. Sebagian besar komoditas lele disumbang oleh Kabupaten Kulon Progo. Selain lele, gurami di Kulon Progo juga dikembangkan dengan teknologi central drain melalui penggunaan kolam terpal. Teknologi central drain merupakan teknologi tepat guna yang dapat menampung kepadatan hingga 40 per meter kubik air, karena kepadatan tanpa menggunakan teknologi ini rata-rata hanya sekitar 15 kubik air. Ini kaitannya dengan budidaya gurami. Ini sebenarnya terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Sekarang ini mulai berkembang teknologi central drain, itu dengan menggunakan kolam terpal. Budidaya gurami itu ada mampu di kepadatan 40 per meter kubik air. Dengan sistem manajemen central drain, itu percepatan juga mengalami yang pesat. Dengan tebar ukuran silet, itu 10 bulan panen rata-rata 6-7 on. Intensif. Nah, ini teknologinya juga harus menggunakan kolam plastik, kolam terpal. Ini mulai berkembang di Kabupaten Kulon Progo, budidaya gurami dengan kolam terpal, teknologinya central drain. Kolam terpal menjadi solusi pemanfaatan lahan yang sempit, modal yang tidak terlalu besar, dan solusi untuk daerah yang minim air. Kolam terpal dapat mengatasi resiko-resiko yang dapat terjadi pada kolam tanah maupun kolam beton. Dari segi modal, kolam terpal terbilang cukup murah untuk dibuat. Bahan-bahan yang digunakan pun tergolong cukup murah dan mudah didapatkan. Di antaranya hanya memerlukan terpal dengan ukuran kolam yang telah tersedia. Dengan perkiraan biaya 480 per lembar untuk ukuran 4x8, serta penggalian tanah hanya berkisar 150.000, sudah dapat membuat sebuah kolam terpal untuk budidaya ikan. Penggunaan kolam terpal juga telah dikembangkan di daerah yang berpasir, karena sangat efektif. Penggunaan budidaya kolam terpal di daerah marginal juga memiliki tambahan karena buangan air kolam dari kolam terpal dapat menjadi pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah di daerah marginal. Dibandingkan dengan kolam tanah yang hanya mencapai batasan produksi selama 6 tahun dikarenakan endapan amonia, maka lain halnya dengan kolam terpal yang tak memiliki batas waktu hingga kapanpun. Semua komponen yang dihasilkan oleh budidaya termasuk amonia, HS2 atau sulfida akan terbuang ketika dipanen. Sehingga tak heran kolam terpal yang memiliki begitu kemudahan untuk budidaya ini kian populer dikembangkan oleh para pembudidaya di Kabupaten Kulon Progo. Pemerintah setempat, terutama Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kulon Progo pun berperan besar dalam memfasilitasi para pembudidaya ikan ini melalui berbagai sarana baik produksi, kolam, maupun pemasaran yang dipusatkan di berbagai wilayah seperti Gandulan, Wates, dan Bantul.